terlebih dahulu supaya tercampur merata. Jadi untuk persausannya ini kita pastikan ini adonannya risol aku sisain untuk pencelup. Jadi caranya seperti ini, kita celupkan di adonan sisa risol tadi, terus ya pecinta risoles ini boleh ya, recommended, wajib dicoba meskipun dengan isi sosis aja tapi rasanya enak banget. Kita ulangi sambil kita buat kulit, sambil kita isi ya, supaya selesainya bersamaan. Nah seperti ini caranya, seperti yang di video ini, sangat mudah banget teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, jangan lupa setiap kali menyetak adonannya ini kan untuk bahannya ada saus tomat, ada mayones, ada saus sambal, dan aku pakai persausannya dari merek Del Monte ya teman-teman. Kemudian ada SKM putih, kita persiapkan terlebih dahulu, dan kemudian untuk isinya nih dia adalah sosis dari merek K-Boy, dan sosis ini enak banget. Di sini kita persiapkan untuk persausannya ya, aku pakai 200 gram saus tomat, kemudian aku pakai setengahnya ini mayonesnya. Ini kita mix dulu untuk isi persausannya. Kemudian aku tambahkan SKM 1 bungkus ya teman-teman, ini bebas merek, selera aja. Dan ini aku tambahkan lagi nanti setengah ya teman-teman. Ini kita aduk terlebih dahulu supaya tercampur merata. Jadi untuk persausannya ini kita pastikan, karena requestnya nggak ingin terlalu pedas, jadi aku tambahkan pakai saus sambalnya 2 sendok makan aja, dan aku tambahkan lagi ya kental manisnya ini setengah. Jadi pakai susu kental manis putihnya ini 1 bungkus setengah. Nah ini kita sudah campur aduk sampai merata seperti ini teksturnya. Aku cicip sedikit ya teman-teman, dan ini rasanya sudah pas, mantep banget. Kemudian kita persiapkan untuk sosisnya. Di sini aku gunakan 10 biji sosis ya, aku potong jadi 2. Sambil menonton video ini, jangan lupa bantu dukung channel YouTube Najwa Mar untuk di like, di komen, di subscribe. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa ya teman-teman, setelah sosisnya dipotong, dibuangin plastiknya lalu dibelah jadi 2. Kemudian kita siapkan penggorengan, lalu ditumis dengan margarin secukupnya, supaya untuk si sosisnya nanti ketika buat isi ini sudah setengah matang ya, atau kalau dibikin udah matang juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah kita tumis-tumis terlebih dahulu, kurang lebih ini 3-4 menitan ya, ini sudah setengah matang dan ini sudah cukup menurutku. Kemudian kita lanjut persiapan untuk buat kulit risol mayonya. Di sini aku gunakan setengah kilo tepung terigu, 1 bungkus kaldu dari Masako, aku pakai merek ayam, kemudian 1 butir telur dan setengah sendok teh garam. Dan ini dia teman-teman yang bikin si adonan risol mayonya nanti enak dan lembut. Aku tambahkan 1 bungkus kental manis ya. Kalau teman-teman gak suka juga boleh di skip, tapi menurutku ini perlu banget ya. Kemudian saya tambahkan 600 ml air, dan ini di mixer dengan kecepatan rendah supaya tepungnya tidak berhamburan ya. Kita mixer sampai si adonan ini menjadi lembut dan kalis, tidak ada adonan yang menggerindil ya teman-teman. Sambil menonton videonya, untuk yang baru menemukan channel ini saya ucapkan salam kenal. Membantu dukung channel YouTube Najwa Mar untuk di like, di komen, di subscribe, agar channel YouTube Najwa bisa lebih berkembang pesat dan lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Nah ini dia ya teman-teman, kita sudah persiapkan adonan, isi, dan persausan mayonya. Nah ini siap kita cetak ya. Pertama kita olesi tipis-tipis minyak, lalu panaskan dengan api kecil ya. Kita ambil 1 sendok sebelum memasukkan, diaduk terlebih dahulu adonannya. Nah ini sudah ya teman-teman, dapat 1 cetakan si kulit risol mayonya. Jadi kita buat sambil kita isi ya teman-teman. Ini kita pakai sistem cepat aja, kita cetak-cetak langsung kita isi sausnya ya. Kita ambil 1 sendok kira-kira untuk persausannya seperti ini teman-teman. Ini menurutku adonannya agak sedikit ketebalan sedikit ya, jadi agak kaku. Dan kita ulangin lagi teman-teman, kita ambil
Kita ulangi, ambil 1 sendok saus mayo lalu diisi dengan 2 sosis ya, lalu digulung seperti ini. Nah, mudah ya teman-teman, kita ulangi lagi ya teman-teman. Hasilnya cakep. Kita pastikan ini kita ambil 1 saus lalu diisi sosis 2. Caranya seperti ini ya teman-teman, seperti yang di video. Dan ini sangat gampang banget, dijamin ini sausnya nggak bocor-bocor. Kita ulangi sambil kita buat kulit, sambil kita isi ya, supaya selesainya bersamaan. Nah, seperti ini caranya, seperti yang di video ini, sangat mudah banget teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan lupa setiap kali menyetak adonannya, ini adonannya diaduk ya. Kita ulangi teman-teman, saking enaknya mencetak dan menggulung risol ini sampai saya senang mengulangi dan buatnya, apalagi rasanya enak banget. Nah, seperti ini teman-teman, supaya tidak melebar, caranya seperti yang ada di video ya. Ini dijamin teman-teman mudah banget dan sangat efektif. Nah, ini dia, tahu-tahu udah selesai aja ya teman-teman. Saya menghasilkan sampai 35 risoles ya, atau risol mayo maksudnya ya. Ini adonannya risol aku sisain untuk pencelup. Jadi caranya seperti ini, kita celupkan di adonan sisa risol tadi, terus dimasukkan di tepung panir seperti ini. Sambil kita persiapkan wajan, lalu diisi dengan minyak, panaskan, kira-kira sudah cukup panas, masukkan si risol mayonya ya. Kita masukkan 5-6 risol untuk pertama, atau sesuai selera teman-teman. Dan ini tidak boleh sering dibalik ya, seperti di bawah kita lihat udah agak kering, baru kita balik ya teman-teman. Nah, ini udah matang, lalu kita tiriskan. Jangan lupa res-resan yang ada di minyaknya kita saring, supaya untuk menggoreng risol kembali itu bersih. Dan ini dia teman-teman, akhirnya kita goreng risol mayonya sudah selesai dan menghasilkan 35 risol mayo ya. Risol mayo kali ini isinya hanya sosis, karena request si anaknya mintanya sosis aja. Tapi jangan salah teman-teman, ini tuh beneran asli. Meskipun isinya sosis gebo dari merek Geboku, tapi rasanya enak banget. Kelihatan ya, sumringah, garing, tapi lumer, lembut di dalam. Kita cobain ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Kita potong aja pakai gunting seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini tuh persausannya lumer banget, meleleh. Dan ini rasanya enak banget teman-teman. Ada asam, pedas sedikit, gurih dari mayonesnya dan sosisnya. Beneran ini perpaduan yang sangat enak banget. Teman-teman wajib cobain. Untuk yang menonton videonya nggak selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon bantu dukungannya untuk di like, di komen, di subscribe, agar aku lebih semangat lagi buat video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah. Hai semua, assalamualaikum. Hari ini mau share video lagi ya teman-teman, kakak, mom, bunda. Jadi hari ini aku mau share video untuk membuat isi risoles. Nah, ini tuh bumbunya ya teman-teman. 3 gelondong bawang putih yang udah aku kupas, setengah on ebi atau udang kering, 2 bungkus lada bubuk, 2 bungkus Reiko rasa sapi. Jadi kita pilihnya rasa sapi biar lebih sedap. Tapi selera teman-teman ya. Di sini udah aku persiapkan tepung panir, tepung terigu, dan tepung maizena. Nah, ini nanti kita akan membuat risoles dari isi sampai adonan sampai jadi risoles ya teman-teman. Nah, untuk isinya di sini aku udah persiapkan, udah potong-potong. Wortelnya 2 kilo teman-teman. Ini untuk kentangnya 1 kilo yang udah aku cuci bersih. Oke, selanjutnya kita akan membuat isiannya ya teman-teman. Jadi hari ini alhamdulillah dikasih kepercayaan teman-teman untuk membuat 150 pieces risoles. Jadi kurang lebihnya nanti aku gunakan tepungnya itu 2 kilo.
Dan untuk isiannya ini totalnya jadi 3 kilo ya teman-teman. 2 kilo wortel, 1 kilo kentang. Jadi kita oplos seperti ini. Dan tadi tambahan bumbunya ya teman-teman, ada 1/4 telur. Nah ini langsung aja teman-teman, aku buat isian risolesnya. Ini udah setengah jalan ya. Bumbunya tadi kita tumis terlebih dahulu. Setelah wangi kita masukkan kentang wortelnya. Kemudian kita tambahkan air panas secukupnya. Kita berikan masako rasa sapi, selera teman-teman aja, sukanya mau pakai yang mana. Dan di sini aku tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan garam juga. Kemudian setelah airnya menyusut dan kentang wortelnya ini juga sudah empuk, kita tambahkan larutan maizena supaya nanti isian risolesnya ini enggak ambiar. Jadi pada saat nanti udah dingin tuh isian risoles kentang wortel yang kita campur dengan orak-arik telur dan ada campuran dari udang kering ataupun ebi ini bisa merekat ya teman-teman, nggak ambiar. Jadi bagus nanti untuk isian risolesnya. Dan ini aku cobain untuk rasanya udah pas ya teman-teman. Kita angkat lalu kita tiriskan, kita dinginkan maksudnya teman-teman, supaya nggak membuat jebol adonan. Jadi kita tinggalkan terlebih dahulu, kemudian kita bikin untuk adonannya ya. Kita pecahkan 1 telur untuk adonannya, 1 bungkus Raiko rasa sapi, 1 sendok makan garam. Kemudian kita gunakan airnya, ini aku gunakan 600 ml terlebih dahulu ya teman-teman. Kita aduk dengan whisker. Dan ini berat banget untuk ngadoninya, kita tambahkan lagi 600 ml air biasa ya teman-teman, air bening, maksudnya air yang ada di tempayan kita itu. Nah kita gunakan seperti ini, dan ini masih cukup membutuhkan banyak air juga teman, supaya bisa ke mixer dan membuat adonannya ini menjadi lembut ya teman-teman. Nah kita mixer kembali dengan tekanan mixer sesuai selera kita, boleh rendah boleh tinggi. Kita tambahkan 1 sendok minyak goreng bersih ya. Jadi pada saat nanti kita cetak di teflonnya itu nggak usah pakai minyak kembali gitu maksudnya teman-teman. Nah ini tuh adonannya seperti ini kalisnya, dan ini masih kurang ya teman-teman. Udah 3 kali juga adonannya masih kerasa berat. Jadi kalau masih kerasa berat nanti pada saat dicetak itu bisa tebel gitu teman-teman. Dan ini untuk rasanya aku cobain udah pas, untuk asin gurihnya udah pas ya teman-teman. Jadi oke, nanti siap kita cetak. Dan ini dia teman-teman, langsung aja aku cetak ya, pakai teflonnya ukuran yang agak gede. Berapa ya ukurannya saya lupain teman-teman, pokoknya di atasnya ukuran 20. Jadi supaya nanti hasil risol yang 1 bijinya ini 2000 kalau aku jual, ini bisa kita goreng hasilnya lumayan besar teman-teman. Jadi menyesuaikan supaya tidak terkesan kemahalan, karena di Jawa itu 2000 tuh berharga banget ya teman-teman. Ini lanjut kita cetak lagi ya. Ini aku anggar untuk bikin risoles 150 biji ini gunakan tepung 2 kilo ya teman-teman. Aku bisa cetak sekitaran 4 jaman ini teman-teman. Ini soalnya sambil ngomong juga. Jadi kadang-kadang kita tinggal, kalau bocil mau minta dimandiin atau bocil kadang minta apa gitu teman-teman. Jadi ini suka ngiklan tunda gitu. Dan ini juga lumayan capek. Kadang saya juga bikinnya ini sambil nyetaknya sambil berdiri, sambil duduk. Nah ini tuh aku dimandorin sama bocil ya teman-teman. Jangan salpok ya, dia masih ngempeng. Nah sambil ngomong nih, lanjut kita cetak kulit risolnya ya teman-teman. Nah untuk kulit risolnya tuh seperti ini ya teman-teman, lentur, nggak cepet sobek. Jadi ini mudah banget dibentuknya. Ini udah kelihatan, nanti untuk digorengnya pun hasilnya insya Allah bagus teman-teman. Jadi kita ambil isi 1 sendok makan, lalu kita lipat samping kanan kiri, usahakan rapi. Kalau teman-teman bisa rapi malah lebih bagus ya. Dan hasilnya seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman kurang lebihnya.
Nextnya teman-teman, ini sebagian udah aku goreng ya teman-teman. Jadi ini aku langsung aja celupkan di adonan untuk membalut supaya tidak kebuka adonan risolnya. Jadi kita celupkan di adonan seperti kayak risol juga, baru kita gulingkan di tepung panir seperti ini. Nah ini tuh tadi aku bikin enceran 1/4 tepung terigu, sama aku bumbuin Raiko aja, kemudian aku buat celupan risolnya, jadi nggak usah pakai putih telur nanti. Jadi hasilnya tuh setelah digoreng risolnya itu empuk teman-teman. Jadi kita sambil goreng, sambil kita balik-balik, sambil kita nyelupin gitu, karena ini bikinnya banyak ya teman-teman. Alhamdulillah risolnya udah aku angkat ya teman-teman. Hasilnya tuh garing sumringah, cakep-cakep. Jadi wajar ya teman-teman kalau risoles itu kita goreng diantaranya itu pasti ada yang jebol ataupun kebuka isinya, tapi nggak apa-apa, kita lebih hati-hati lagi. Dan ini alhamdulillah kok teman-teman yang kebuka tuh nggak banyak. Dan tara, ini dia teman-teman hasilnya, finishnya langsung aja ya. Ini 150 pieces risoles isi kentang wortel dimix dengan orak-arik telur dan ebi ataupun udang kering. Rasanya tuh enak banget teman-teman, boleh nih, recommended banget dicoba ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton hingga selesai. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dilancarkan rezekinya juga dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.